wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita sampai di faedah puasa. Faedah puasa yang pertama yaitu memutuskan faktor-faktor sebab-sebab yang memperhamba. Berarti yang kedua, puasa itu mewarisi kebebasan, kemerdekaan yang penuh. Dan yang ketiga, as-saum yahibu ar-rif'ata binaf'il misliyah. Puasa dapat memberikan ketinggian derajat yang tiada tandingan. Puasa dapat memberikan ketinggian derajat yang tiada tandingan. Salah satu makna puasa dalam bahasa Arab, puasa punya dua makna. As-saum atau fi'il madhinya shoma, puasa. Maknanya amsaka dan rafa'a. Amsaka dan rafa'a, atau dalam bahasa Arabnya imsak dan rif'ah, yaitu luhur, tinggi. Orang Arab sebelum Islam dulu jahiliyah, ketika dia ingin mengatakan irtafa'an naharu. Irtafa'an naharu itu apabila siang mataharinya sudah tinggi di tengah. Dia mengucapkannya dengan soma an-naharu. Soma. Soma itu maknanya tinggi. Soma an-naharu, telah tinggi siang itu. Mataharinya berada di tengah-tengah. Nah, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu meminta nasihat. Murni bi amrin akhidhuhu anka. La akhidhuhu ba'da dzalika min ghairi. Perintahkanlah dengan satu perintah yang saya langsung mengambil darimu dan tidak lagi saya minta dari yang lain. Rasulullah bersabda, alaika bis-shaum fa innahu la masila lahu. Kamu wajib berpuasa karena puasa ibadah yang tiada tandingan. Sebelumnya kita menerangkan bahwa perbuatan puasa adalah menafikan sifat jasmani, syahwani, basyariyah, ya, tubuh ini. Kemudian mengaktifkan rohani. Karena yang dapat menghadap kepada Allah adalah ruh, ya, ruh rohani. Kita sibuk dengan jasmani, maka menjadi hijab. Ketika puasa, kita tinggalkan kesibukan jasmani. Ini membantu untuk menghadapkan ruh, hati kepada Allah. Seperti yang kita terangkan, kalau menghadap ke barat, berarti pasti meninggalkan, membelakangi timur. Orang yang membelakangi timur, ya menghadap ke barat. Orang yang membelakangi selain Allah, yang paling hampir dengan setiap orang adalah dirinya, nafsunya, basyariyahnya, jasmaniyahnya. Nah, maka puasa ini ibadah yang tidak sama dengan semua ibadah yang lain. Nabi mengatakannya begitu, fa innahu la masila lahu. Puasa itu tiada tandingannya. Dan itu kita dapat melihat dari segi pahala-pahala. Ya. Orang yang puasa
dia baca Quran, dia sholat, tidak sama pahalanya dengan ibadah sholat, baca Quran, dan ibadah-ibadah lain di luar puasa. Kalau di luar satu kebaikan diberi pahala 10. Kalau setengah puasa, wa ana ajzi bihi. Saya yang membalasnya. Apakah 700, 70? Ya. Makna 770 pun itu makna banyak, bukan makna bilangan. Maka orang yang berpuasa dianugerahkan oleh Allah ketinggian derajat. Ketinggiannya mengalahkan kesamaan dari ibadah lain, tidak akan sama. Maka jika orang nak berubah, itu di bulan Ramadan. Jika orang nak membetulkan hati, memang amalan puasa membetulkan hati, menghadapkan hati, dan menyampingkan, membuang kesibukan, gangguan daripada jasmani. Sebelumnya kan memberikan kemerdekaan penuh, kebebasan penuh dari tuntunan fisika. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia dibalas sesuai amalnya, kecuali puasa, dia adalah li, untukku atau sifatku, dan akulah yang membalasnya. Nah, itu juga makna daripada puasa yang kita lihat secara fisikalnya, yaitu meninggalkan atau menahan dari yang membukakan. Tidak boleh bicara yang buruk-buruk. Semuanya adalah bukan amal, ya, tapi meninggalkan. Semuanya adalah bukan activity, ya, tapi lawannya dari aktif, pasif. Ya. Tidak ada amal. Karena amalnya puasa adalah tarkun, meninggalkan. Bukan amal yang ada dilihat oleh mata atau dilakukan oleh anggota tubuh seperti sholat. Itu sebab puasa adalah amal yang mastur, yang tak nampak. Yang tahu hanya Allah. Orang yang melakukan seperti ini, itulah orang yang shaim. Orang yang shaim, bukan jai'. Berbeda lapar dengan puasa. Lapar mungkin untuk diet lapar. Tapi kalau puasa, dia menghidupkan rohani. Karena Allah, bukan karena diet. Maka orang yang melakukan puasa bukan karena aku, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena kalau karena aku, rohnya akan menghadap kepada aku. Tadi, tidak berkata rafas, tidak berkata sahab, tidak gaduh, tidak ghibah, tidak dusta, dan lain sebagainya. Ada satu lagi. Ramadan. Ramadan, ada ulama yang mengatakan ismun min asma'illah, salah satu nama Allah. Karena Nabi pernah bersabda, la taqulu Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Kita jika menyebut nama Ramadan, jangan sendiri Ramadan. Kita kasih letak syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah salah satu nama Allah. Simboliknya kita di depan nama Allah mesti memuliakan. Maka apabila bulan Ramadan, kita berpuasa dengan memuliakan Allah secara simboliknya. Yaitu dengan meninggalkan jasmania. Tadi melakukan puasa agar ruhnya yang aktif, jasmaninya yang pasif. Jasmaninya tarkun, meninggalkan, rohaninya yang fi'lun. Kenapa? Karena memuliakan Allah, menghadap ke Allah.
dan kita meninggalkan jasmani. Itu simbolik-simbolik yang ditangkap oleh orang-orang sufi. Sehingga ada hadis lain juga Nabi melarang menamakan anak dengan Ramadan. Karena Ramadan ismun min asma'illah. Ya, meskipun itu hadis-hadis yang dhaif, tetapi orang sufi memakainya. Nah, karena mungkin dhaif dan ulama ikhtilaf, maka masih ramai orang yang menamakan nama Ramadan. Ya. Bahkan ada yang memplesetkan, ya, tidak Ramadan, Ramalan. Asalnya Ramadan. Sehingga ketika siang puasa sebagai menghormati Allah dengan menghadap, ya, kalau siang menghadapnya adalah dengan membelakangi, ya, meninggalkan aktiviti fisikal, yaitu puasa. Nah, ketika malam makan, maka apa takrimnya kepada Allah, yaitu salatul tarawih dan qiyamul lail. Betul-betul satu hari penuh dan selama sebulan kita diajarkan untuk memuliakan Allah, menghadapkan hati ke Allah di bulan Ramadan itu. Siang tinggalkan jasmani, hadapkan rohani, karena makna puasa salah satunya juga sifatun somadiyah. Tidak berpegang kepada jasmani, tapi berpegang kepada rohani, bergantung kepada rohani. Dan puasa itu bergantung kepada rohani. Di bulan lain kita tidak mampu mengalahkan kebiasaan jasmani, syahwat, tapi di Ramadan kita boleh buat. Maknanya kita berlepas diri dari selain Allah. Dan puasa juga tadi ibadah yang membebaskan kita dari kebiasaan apapun. Biasa makan, kita kalahkan tidak makan. Biasa bergantung dengan ya makanan-makanan, minuman-minuman, tidur-tidur, ya, bual-bual, kita tinggalkan. Ya. Itulah sifat somadiyah. Nah, begitu malam ada tarawih. Ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Sebagaimana kita di akhirat nanti ketika menghadap kepada Allah, berdiri. Di hari yang orang-orang berdiri di hadapan Allah. Ya. Ketika kita masuk Ramadan, karena Ramadan adalah simbol nama Allah, seolah-olah kita menghadap ke Allah. Ya, dengan kalau siang betul-betul menghadap rohaninya, meninggalkan jasmani. Ketika kita malam mulai makan lagi, mulai sibuk dengan jasmani, maka disuruh jasmaninya aktif melakukan qiyamul lail, salatul tarawih. Ya, itu juga salah satu takrim. Itu sebab puasa dikatakan oleh Nabi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Dan puasa pun mempunyai sifat kesempurnaan. Ya, artinya puasa disyariatkan karena puasa mempunyai sifat kesempurnaan. Itu dari mana simbolnya orang-orang sufi mengambilnya, yaitu dari perkataan Nabi bahwa di surga ada pintu dan dinamakan Rayyan. Rayyan itu pintu khusus untuk orang berpuasa. Yang belum ditutup kalau orang-orang yang berpuasa belum masuk. Bila sudah masuk saja semua orang berpuasa, ditutup pintunya dan memang dipastikan tidak ada orang yang lain selain orang yang shaim masuk ke dalam. Ray itu di surga memang kalimat Rayyan adalah bentuk balasan kepada jasmani yang di dunia puasa haus, ya haus, tidak makan, tidak minum, haus, maka gambarannya balasan surganya akan hilang kehausan itu. Rai itu adalah hilangnya dahaga yang paling tinggi.
ada namanya sakyun, ada namanya syurbun. Itu minum yang sebelum habis hilang dahaganya. Kalau sudah minum dan dahaga itu hilang dan sudah tidak nak lagi minum, namanya rai. Ya. Orang Arab ketika aku sudah hilang dahaga dan tak nak minum lagi, maka dia bilang, ya rai, ya, sudah hilang dahaga itu. Nah itu satu ketinggian tingkat balasan atau tingkat orang yang minum yang sudah habis ada setelah itu menunjukkan ketinggian, ya, tinggi. Nah, kata roy juga digunakan oleh orang sufi untuk menyebut seseorang yang mendapat ma'rifat. Ya. Ketika seorang murid bercerita bahwa dia telah berkuduah kepada gurunya dalam tasawuf dan bahwa Allah telah menganugerahkan madad, sifat-sifat rohani dari hati gurunya ke hati muridnya. Apabila sudah penuh sifat-sifat mulia itu, ya, maka dikatakan dia juga sudah rai. Nah, itu digunakan. Sebelum kami hilang dahaga itu, maka kami terus minum. Orang sufi memberikan istilah orang yang bertarekat dan mendapatkan kudwah madad dari hati guru seperti minum. Makanya ketika kita ditanya apa mazhab fikihnya, itu mazhab. Tapi ketika ditanya apa tarikatnya, itu disebutnya masyrab. Ma masyrabukum. Kalau fikih, ma madhabukum. Ya, kalau tasawuf, ma masyrabukum. Apa tempat minummu? Minum apa? Minum rohani. Diumpamakan orang yang bertarekat adalah orang yang rohaninya meminum sifat-sifat mulia. Kita kalau belum minum, belum hilang dahaga. Kalau sudah hilang dahaga, maknanya sudah tidak lagi haus. Seorang sebetulnya hidup ini perlu kepada akhlak, sifat mulia. Seperti orang perlu kepada minum saat dahaga itu. Apabila sudah sempurna, maka dia tidak letih, ya, maka akan bahagia. Maka disebutnya masyrab. Ya, banyak di dalam tasawuf menggunakan guru meminumi, yusqi. Guru meminumi, yusyrib. Tapi apabila sudah selesai, maka dikatakan rai. Itu sebab balasan kepada fisikalnya pun surga rayyan. Padahal itu satu simbol untuk orang yang rohaninya sudah penuh sifat-sifat mulianya. Karena hatinya menghadap kepada Allah, meninggalkan selain Allah, jasmaninya, maka dia telah sampai kepada derajat kesempurnaan dalam rohani, seperti dia mendapat derajat kesempurnaan dalam hilangnya dahaga. Kemudian muka surat 61. Dikatakan bahwa faedah puasa itu adalah bahwa puasa adalah kehidupan orang sufi semuanya. Dikatakan as-saumu hayatus sufi kulluha. Puasa itu kehidupan sufi seluruhnya. Maka simbol puasa bagi orang sufi itu mempunyai makna yang banyak. Semuanya mengungkapkan tentang perjalanan rohani. Zahir batin di depan Allah. Dan orang sufi mempunyai pemahaman yang unik. Ya, seperti definisi-definisi yang sudah kita pelajari bahwa itulah puasa menurut mereka. Ya, ada dua makna. Makna iqbalul qalbi, hati menghadap kepada Allah. Berarti juga mujahadah, meninggalkan nafsu.
Nah, orang-orang yang disebut sufi adalah orang yang setiap saat menghadap hatinya kepada Allah dan meninggalkan nafsunya. Maka meskipun dia makan fisikalnya sehari-hari, tetapi ruhnya menghadap dan dia tidak terikat dengan rutiniti jasmani, syahwat. Maka itulah yang ingin dicapai oleh orang yang berpuasa dengan tidak makan itu, dengan tidak dengan mempasifkan perbuatan jasmani agar aktif rohaninya. Nah, apabila mereka memang sudah aktif rohaninya menghadap kepada Allah dan tidak terpengaruh dengan selain Allah, salah satu yang paling hampir dengan dirinya adalah jasmani dia, syahwat, ghadabiyah, sifat-sifatnya yang buruk, takabur, ria, dengki, dan seterusnya, maka berarti dia puasa secara hakiki. Secara hakiki. Ada kisah Sayyidah Nafisah. Ya, ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia nak wafat, dia masih saja puasa. Maka orang-orang menyuruhnya agar buka. Lalu beliau mengatakan, wa ajaban li munzu salasina sana as'alullah an alqahu wa ana sha'imah fa aftirul an. Maka ketika sudah sakit teruk dan nak nazak, orang meminta agar dia buka, minum. Dia kata, sungguh aneh. Aku sejak 30 tahun berdoa kepada Allah agar ketika aku mati menghadap Allah, aku dalam keadaan puasa. Kenapa sekarang aku disuruh buka? Kemudian Sayyidatuna Nafisah itu melantunkan syair. Isrifu anni tabibi wada'uni wa habibi zada bi syauqi ilaihi wa gharami wa nahibi. Biarkan aku bersama dengan kekasihku. Pertama, isrifu anni tabibi. Usirlah dokter, artinya suruh pergi dokter, karena orang membawakan dokter. Dia kata suruh tinggalkan dokter itu. Suruh pergi, tinggalkan aku. Dan biarkan aku bersama kekasihku. Rinduku semakin bertambah kepadanya. Cinta dan kasihku kepadanya makin bertambah. Setelah itu kemudian dia membaca surat. Lahum darussalam inda rabbihim. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Kata beliau mengatakan. Lahum darussalam. Bagi mereka lah tempat yang damai, yaitu surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Itu di akhirnya di muka surat 63. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq berkata, as-saumu yumitu muradan nafsi wa syahwatat taba'. Puasa itu sebetulnya mematikan keinginan nafsu dan syahwat karakter. Di dalam puasa ada safaul qalbi, kejernihan hati. Taharatul jawarih, kebersihan anggota tubuh. Wa imaratul zahir wal batin, dan menyuburkan zahir batin. Dan puasa juga merupakan syukur kepada nikmat-nikmat Allah. Puasa juga dapat melakukan kebaikan kepada orang fuqara. Menambah tunduk, khusyuk, mudah menangis, dan berlindung kepada Allah yang paling agung, yaitu puasa. Kita lari dari semua. Ya. Dan juga puasa menyebabkan keburukan-keburukan jadi ringan dan kebaikan-kebaikan berlipat ganda. Itu yang paling penting faedah berpuasa. Kemudian aqsam asyam. Ya. Ini seperti mana kita sering mendengar. Puasa itu ada 3. Ada puasa badan, tak makan, tak minum. Dokter pun kalau kita suruh tak makan, tak minum berapa jam, dia kata puasa. Ya, nak buat operasi. Orang nak diet pun puasa. Ya. Kita pun kalau puasa macam itu, puasa badan. Hanya meninggalkan makan, yang pikirannya isinya makanan saja. Ya. Yang isinya makanan, setiap hari ingin berpikir, buka apa nanti.
buka apa nanti, itu kotor pikiran. Ya. Karena puasa itu suruh tinggalkan. Ya. Dan lagi manusia ini asalnya lapar, bukan kenyang. Manusia kembali ke asalnya sehat. Ya. Maka puasa badan itu puasa secara umum orang awam. Ya. Dan yang kedua puasa ruh. Puasa ruh ini adalah puasa dari sifat-sifat nafsu. Ya. Maka itulah cara meninggalkan amal dan akhlak yang buruk, yang menyalahi Allah. Dan juga meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Baik bagi yang bicara dan bagi yang mendengar. Sehingga perkataan yang jika ditulis lalu ditunjukkan kepada yang mengatakannya, dia sendiri akan akan mendapatkan madarat kepada dirinya. Dan kalau juga dia mendengarkan, membaca tulisan yang dikatakan, itu tidak berguna. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yatruk qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi menyebutkannya, barang siapa yang meninggalkan perkataan buruk, perkataan palsu, dan mengamalkannya, maka Allah tidak lagi memerlukan puasanya. Ya. Atau ada kamin saimin laisa min siyamihi ilal atsu wal ju. Kalau kita merujuk kepada pembahasan ulama, berapa banyak orang yang berpuasa hanya dahaga dan haus. Maksudnya dahaga dan haus ini apakah masih ada pahala? Ya, kebanyakan para ulama mengatakan sama sekali tidak ada pahala. Kalau puasanya puasa badan saja. Ya, tetapi orang-orang sufi mengatakan tidak. Setiap keletihan pasti Allah bayar, meskipun hatinya entah kemana. Ya, kalau tidak, sholat kita berpuluh-puluh tahun, hatinya tidak bersama Allah, langsung memang tak berguna. Ya. Tetapi orang sufi mengatakan bahwa jika hatinya tidak menghadap, pahala itu banyak sangat. Ya. Angka-angka pahala itu sudah sangat terang. Tidak pernah berbicara tentang apakah hatinya menghadap atau tidak. Dengan membaca Al-Quran satu huruf saja sudah 10 kebaikan. Meskipun sambil mengantuk-mengantuk. Kalau masih bibirnya mengucapkan alif lam mim, sudah 3 huruf dah. Ya, itu 30 sudah. Ya. Namun karena tidak menghadap, maka Allah tidak membangun rohaninya. Ya. Orang sufi mengatakan tubuhmu sudah Allah bangun, sudah Allah bina, dah antum tidak perlu lagi pikirkan. Tapi yang aku turunkan engkau ke bumi untuk bersamamu membangun rohanimu. Gitu. Maka lawanlah jasmanimu, itu mujahadah dan seterusnya. Dan puasa itulah salah satu usaha yang real untuk menghadapkan hati kepada Allah. Maka itulah puasa ruh. Dan yang terakhir adalah puasa dari selain Allah. Itu anil wujud bi asrihi. Muka surat 69 paling bawah. 70. Puasa dari makhluk secara keseluruhan. Ini puasanya para nabi dan para rasul dan para siddiqin, para aulia. Ya, itu boleh dibaca bahwa puasa dari wujud semuanya itu puasa para nabi, puasa para rasul, puasa para waris nabi yang disebut siddiqin, aulia, muqarrabin, itu puasa mereka. Itu seperti ucapan syair di bawahnya. Wa in khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati, katanya. Bila terlintas saja sesuatu yang lain selain dari dirimu, Allah, di hatiku ini, ya, kapanpun, maka aku hukumi diriku murtad. Ya. Ini orang-orang yang tingkat tinggi murtadnya
Ya bukan meninggalkan agama secara logik, secara fisik. Tetapi mereka sudah merasakan murtad kalau ada lintasan keinginan dia dalam melakukan apapun yang dia ingini bukan Allah. Itu sudah membelakangi Allah dan itu murtad. Ya. Terus muka surat 73 itu syair-syair mereka. Ini Imam Ibnu Arabi mengatakan, aju'u wala asumu fa inna nafsi tunazi'uni ala ajrisya. Aku lapar, artinya orang tidak makan lah, ya berpuasa. Tetapi aku bukan saum katanya. Kalau hanya lapar bukan saum. Karena apa? Karena nafsu terus mempertikaikan aku. Pahala puasa akan pahala-pahala puasa. Jadi kalau masih bicara tentang puasa, pahalanya itu bukan puasa, itu lapar. Karena pahala hanya diberikan untuk orang yang lapar. Ya. Tapi kalau puasa balasannya wa ana ajizibihi. Bukan pahala, tetapi pembangunan rohani. Lalu beliau mengatakan, "Falau panaitu ajirataha laqulna bi ijabi siyam wal qiyam." Andai aku tiadakan, artinya aku bukan untuk balasan, maka itulah yang aku katakan baru ini ya wajib puasa dan wajib qiyam. Fa innal abda abdullah ma lam yakun fi nafsihi hadafun lirami. Karena hamba itu baru disebut hamba Allah kalau yang ditujunya adalah bukan dirinya, bukan nafsunya. Ya, tapi kalau yang ditujunya adalah harta, maka hamba harta, abdul mal, abdul jah, abdul hamis, ya, hamba pakaian, abdul syahwat, hamba syahwat. Lalu Imam Abdul Karim Al-Jili, siyami huwal imsaku an ru'yati siwa wa fitri anni nahwa wajhika raqi'un. Puasaku adalah mencegah dari menatap selain Allah. Maka bukaku menghadapkan wajahku kepadamu di dalam jiwa. Itu puasa-puasa yang paling tinggi. Syekh Muhammad Al-Burhani, fa inni sawamun 'anil ghairi was-siwa binuri narin wasyaitani fallat. Aku selalu berpuasa dari selain Allah. Dengan cahayaku bersinar dan setan terbelenggu. Dengan cahayaku, ya, dengan cahayaku yang bersinar, binuri naro, bukan narin, binuri naro, dengan cahayaku bersinar dan setan terbelenggu dengan puasa. Nah, maka itulah puasa mereka para aulia. Ini bukan berarti apakah dia puasa secara fisikal tidak makan, tidak minum, tetap jiwanya seperti itu. Begitupun kalau dia di luar bulan puasa, makan dan minum, tetap jiwanya seperti itu. Ya. Nah, maka di muka surat 77 sehingga 83 ini adalah rahasia dan syarat batin ibadah puasa. Bahwa rahasia puasa itu melatih seorang mukmin yang imannya lemah untuk melawan musuh. Maka Allah di dalam bulan Ramadan mengajarkan untuk memerangi, untuk berperang, dan dilatih cara perang. Dan dilatih selama 1 bulan. Dilatih untuk membunuh. Dan untuk mengalahkan musuh. Dan itu dilakukan 1 bulan penuh. Ya, sehingga kuat badannya untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dan keluar dari Ramadan, dia betul-betul seorang petarung yang tangguh, yang kokoh dan tidak lembek, ya tidak lemah. Yaitu itulah bulan puasa. Itu sebab katanya puasa musuh yang lain setan tak akan masuk karena dia sudah menutup
jalannya, yaitu lapar. Seperti Nabi bersabda, inna syaitana yajri majrad dam, fadiku majariha bilju. Setan itu masuk melalui peredaran perjalanan darah. Sempitkan jalan setan dengan lapar. Dan puasa menyempitkan jalan. Maknanya musuhnya hanya nafsu. Dan Ramadan kita diajarkan bagaimana mengalahkan nafsu. Dibantu dengan pahala yang banyak. Ya, dan dibantu dengan anugerah sifat-sifat mulia ke dalam rohani kita. Sehingga apabila penuh mulia, dia menjadi orang yang lahu qadrun. Menjadi orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ketika masuk ke 10 terakhir, apakah di 21, 23, 25, dia mendapat pahala khairun min alfi syahr. Yang disebut Lailatul Qadar. Ya. Esok kita bahas tentang Lailatul Qadar. Ya. Itu adalah untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang puasa dalam makna yang kita bahaskan tadi. Bukan hanya puasa badan, tapi semuanya. Sehingga karena dia puasa, meninggalkan selain Allah, maka Allah isi rohaninya. Ya, karena dia menang sudah melawan hawa nafsu. Mujahadahnya, tazkiyahnya, maka Allah isi rohaninya dengan sifat-sifat mulia. Sehingga dia menjadi orang yang zu qadrin. Yang memiliki nilai harga diri, kemuliaan di sisi Allah. Maka ketika orang itu diberi hadiah, ya, yaitu pahala lebih bagus daripada 1000 bulan, tanggalnya dijanjikan oleh Allah. Di hari-hari ganjil di 10 terakhir. Nah itu Lailatul Qadar. Ya. Nah sehingga orang sufi kalau ditanya, dan itu orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah engkau mendapatkan Lailatul Qadar? Beliau mengatakan tidak. Artinya tidak, bukan hanya di bulan Ramadan kami mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Imam Junaid mengatakan kami setiap malam mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu nanti kita bahas esok. Dan di sini disebutkan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu ada 4 golongan. Ya, ada 4. Pertama, ini saya ringkas. Oh, tak ada ini ya. Yang pertama itu adalah orang yang masuk ke bulan Ramadan itu dia tidak merasa bahwa ada yang berbeda di bulan Ramadan. Umpama kalau kita buat garis, ini garis sebelum Ramadan. Begitu masuk ke Ramadan, tak ada bedanya. Sama saja bagi dia. Karena dia sebelum Ramadan pun memang melakukan puasa. Dikatakan bahwa puasa itu kehidupan orang sufi semuanya. Apa? Melawan selain Allah, ya, dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, tak ada yang beza. Mereka merasakan yang paling beza di Ramadan, Allah khusus memberikan pahalanya, perbuatan amal apapun, ya, lebih dari bulan lain. Dan setelah keluar di bulan Ramadan, sama saja, jadi lurus garisnya. Nah, ada yang kedua, ketika di bulan Ramadan, dia memang baik. Sebelum Ramadan maksudnya. Ketika masuk bulan Ramadan, naik sedikit garisan itu. Ya, naik sedikit rohaninya. Lalu setelah bulan Ramadan, turun, tapi di atas sebelumnya. Gitu. Kalau kita buat garis, lalu naik bulan Ramadan, begitu setelah Ramadan turun, tapi masih lebih tinggi dari sebelumnya. Dan terus dia setiap bulan Ramadan berikutnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sesudah Ramadan lebih tinggi daripada sebelumnya. Setelah Ramadan turun, ya, tetapi masih lebih tinggi dari sebelumnya. Terus begitu. Nah yang ketiga, ada orang sebelum bulan Ramadan. Ya, dia memang baik. Ketika di bulan Ramadan naik. Ya. Begitu setelah Ramadan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan lebih tinggi dari Ramadan. Jadi sebelum Ramadan terus lebih tinggi. Dan terus naik sampai kepada
yang pertama, sehingga suatu ketika nanti bagi dia sebelum, sesudah, sebelum, ketika, dan setelah sama. Dan yang ketiga, sebelum Ramadan, lalu Ramadan, setelah Ramadan turun sama dengan sebelumnya. Ya, kembali lagi seperti asal. Dan yang terakhir, sebelum Ramadan memang ya, tidak taat, dalam arti menahan hawa nafsunya, tidak ada menahan hawa nafsu. Masuk Ramadan pun sama saja. Sholatnya di Ramadan sama dengan amal ibadahnya dengan Ramadan, dengan sebelum Ramadan sama saja. Tak ada bedanya. Bagi dia Ramadan itu adalah buka, sahur, lebaran. Ya. Sibuknya dengan kemeriahan, ya, tulisan-tulisan marhaban penuh di rumahnya. Akhlaknya, amalnya, sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya sama saja dengan sebelumnya. Bahkan sibuknya kita makan di mana, sahur di mana, buka di mana, lebaran kemana. Itu aja sibuknya. Maka sebelum Ramadan ya seperti itu, ketika Ramadan yang seperti itu, keluar pun dari Ramadan seperti itu juga. Nah, ini yang keempat. Itu gambaran orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, ya, syarat batin. Apa syarat batin? Orang yang tidak makan, tidak minum, itu tidak disebut puasa, itu ja'i. Begitu juga Nabi menyebutkan. Nah, maka untuk menjadikan orang yang tidak makan, tidak minum disebut saum, ada syarat batin. Itu syarat batinnya pertama, menjaga mata dari pandangan yang haram. Muka surat 85 itu. Kemudian menjaga lidah daripada ucapan-ucapan buruk. Dusta, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Keempat, menjaga telinga dari mendengar segala yang tidak baik. Ya, keempat, menjaga seluruh anggota tubuh. Ya, tangan, kaki dari hal yang tidak boleh. Perut. Ya, ketika waktu buka makanan pun jangan haram, jangan syubhat. Dan yang kelima, ketika buka tidak memperbanyak makanan. Ya. Dan untuk memenuhi perut. Karena dia merasa tidak makan 12 jam. Kalau 12 jam itu adalah 3 pinggan, maka bukanya 3 pinggan. Ya. Nah, ini tidak betul. Kemudian yang keenam, tidak banyak tidur di siang hari karena puasa. Karena haus. Ya. Dan yang ketujuh, hatinya ketika buka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syarat batin untuk orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, khasaisus syam. Oh, saya kira udah terakhir, ini masih ada yang terakhir. Ini paling terakhir. Khasais. Apa maksudnya khasais? Yang membuat puasa itu jadi tinggi. Kita tadi menyebut bahwa puasa itu Allah mengatakannya illa syam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Dia adalah untukku, sifatku, dan akulah yang membalasnya. Bahkan Nabi mengatakan alaika bissaum fa innahu la masila lahu. Puasalah karena ibadah puasa tidak ada banding dengan ibadah yang lain. Ya. Di samping itu puasa juga saum maknanya adalah irtafa'a, tinggi. Bahkan saumu Ramadan, ya, meninggikan rohaninya dan mendapatkan salah satu nama Ramadan, nama Allah, dan mempunyai sifat Rabbaniyah, yaitu Samadiyah. Nah, yang membuat puasa itu jadi tinggi itu ada keistimewaannya, ada cirinya. Pertama, al-ju'u wal atas. Dan inilah yang mendidik akhlak, yang melawan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Nah, di dalam kitab itu diterangkan
Lapar dan dahaga itu apa faedahnya kepada tubuh? Hati lembut, hati jernih, dan seterusnya boleh dibaca. Jadi ketika Ramadan, ketika puasa, lapar dan dahaga ini jangan dihibur. Ya. Kan ada orang nak maghrib itu jalan saja, nak menghibur. Ya. Justru digunakan zikir, dibawa letih. Ya. Sebagaimana orang puasa itu membakar lemak-lemak di dalam tubuh, begitu juga dosa-dosa yang melengket di dalam rohani jatuh. Kalau puasanya dinikmati, dihayati, dirasakan lapar dan dahaganya itu. Karena itu juga menghancurkan syahwat, membuat orang rendah diri, itu lapar dan dahaga. Ini yang membuat ketika dia melakukan ibadah apapun, ya, dan dia melawan nafsu makan, nafsu minum, itu yang membuat ibadah jadi tinggi. Yang kedua, muka surat 105, as-samt, menjaga lidah. Ya. Karena itu real sifat puasa itu. Lapar dan dahaga dan menjaga lidah, diam. Nabi mengatakan man samata naja, yang diam selamat. Dan banyak hadis bahwa di neraka banyak yang disiksa karena lidah. Bahkan Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan surga, kalau cakap baik, kalau tak diam. Dan diam juga punya faedah yang banyak. Dituliskan di sini. Ya, kita kutip semua perkataan ulama. Kemudian yang ketiga, muka surat 109. Al-khalwah, menjauh dari orang. Dulu para sahabat, apabila bulan Rajab saja, dia sudah berdoa, semoga ya Allah menyampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya mereka menyiapkan diri Ramadan itu untuk Ramadan itu sejak Rajab. Ya, mereka sudah melatih puasa. Lagi ketika Sa'ban dia sudah melatih. Agar ketika masuk puasa itu betul-betul ya, orang yang siap melawan hawa nafsu itu. Ya. Nah maka mereka menyiapkan uang pada Rajab dan Sa'ban agar Ramadan menjauh dari orang dan hanya untuk mendekat kepada Allah. Paling kurang di 10 terakhir yaitu i'tikaf. Tapi kalau di Indonesia ya, 10 terakhir itu penuhnya di mall. Ya, i'tikafnya di mall. Ya. Shopping. Ya. Nah itu khalwah. Dan apa faedah-faedah khalwah menjauh dari orang itu banyak sekali faedah-faedahnya. Dan yang terakhir adalah as-sahr. As-sahr itu artinya banyak menggunakan waktu malam untuk ibadah, qiyam, baca Quran, zikir, itu namanya sahar. Sahar itu artinya tidak tidur banyak di malam hari. Ya, dikurangi tidurnya. Tapi untuk zikir dan lain sebagainya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya, di dalam Al-Ikhtitam kita katakan bahwa semua ma'ani, semua hikmah, semua rahasia yang kita harapkan itu ada dalam firman Allah. Allah sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Ya. Maka semuanya itu adalah takwa, merupakan jenis atau macam ketakwaan. Ya. Namun ironisnya makna-makna tersebut menghilang dari mayoriti orang yang berpuasa. Disebabkan ya, dia merasa bahwa puasa itu beban. Ya, puasa itu ya, dan sehingga banyak mengeluh, lapar, ngantuk, letih. Nah, itu ya, bahaya sangat untuk pembangunan rohani. Ya, nasallallahu ta'ala an yafidha alaina min barakati hadzal syahril azim min a'la darajat wa an yarzuqana fihi siyamahu wa qiyamahu wa tilawata kitabihi wa ala wajhi allati yurdih
wa an yarzuqna quluban saliman minal hasadi wa suduran saliman minal ghilli 'alal mu'minin wa an yuslih lana su'unana kullaha wa yaj'al akibata amrina kullahu rasyada wa ayyu'ida ummatal islam ila izziha wa yarfa' bil jihad rayataha amin ya rabbal alamin. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk S1 ada kitab sudah ya untuk Lailatul Qadar.